Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita sebelum merenungkan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah mundur dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan mungkin memberikan peringatan yang kami perlukan. Oleh sebab itu, kami berdoa dan memohon kepada-Mu Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk boleh mengenal kebenaran firman-Mu yang dapat memerdekakan setiap kami ketika kami mendengarkannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dijari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 tahun yang lalu ada sebuah berita yang banyak dimuat di media berita. Salah satu media memuat sebuah fenomena yang terjadi pada saat pandemi virus corona itu melanda dunia. Fenomena itu adalah fenomena panic buying. Pasti di antara Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger tidak asing mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, fenomena panic buying ini terjadi di berbagai negara, termasuk negara kita di Indonesia. Tepat 1 hari setelah pengumuman resmi 2 warga negara Indonesia dinyatakan terpapar virus corona oleh Presiden Jokowi, panik buying di Indonesia pun terjadi. Hari itu juga beberapa pasar di daerah, khususnya di Jakarta, penuh sesak dengan pembeli. Betapa banyak orang yang memborong bahan pangan, mulai dari daging, beras, gula, sampai bahan pokok lainnya. Tak hanya itu, orang-orang pun banyak yang memborong bumbu-bumbu dapur, bahkan saat itu hand sanitizer, masker. Saat itu juga sulit dicari sejak pengumuman Pak Jokowi itu diumumkan. Barang di mana-mana sulit dicari oleh karena orang-orang yang panik dan membeli tanpa memikirkan dengan akal sehat. Penimbunan barang yang dilakukan saat itu oleh banyak konsumen atau masyarakat juga membuat situasi saat itu lebih gawat dan darurat.
Dan inilah yang dikenal dengan panic buying. Ini adalah fenomena kekhawatiran masyarakat sehingga menimbulkan respon tindakan belanja yang secara masif dan egois sebagai upaya penyelamatan diri dan mempersiapkan diri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah merebaknya kasus virus corona saat itu, masyarakat yang membanjiri pasar-pasar swalayan di seluruh dunia pun, apakah mereka sekedar mempersiapkan diri, atau itu adalah sebuah kepanikan atau kekhawatiran yang irasional? Bapak Ibu Saudara, menurut seorang ahli saat fenomena panic buying ini terjadi, sebenarnya panic buying ini hanya menolong orang-orang merasa dapat mengontrol situasi di tengah kekhawatiran yang sedang melanda mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kekhawatiran, kepanikan adalah sesuatu yang wajar bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari banyak hal yang bisa membuat kita khawatir dan panik. Sehingga dapat dikatakan khawatir itu menjadi bagian di bagian manusia yang bisa saja terjadi setiap hari. Bahkan salah satunya hal yang sedang kita paling khawatirkan saat ini adalah dampak dari kondisi pandemi yang belum pernah kita tahu bagaimana ini selesainya, kapan berakhirnya. Dan ini pasti menjadi salah satu pemicu membuat kita khawatir dan panik. Oleh sebab itu respon kekhawatiran dan kepanikan pasti muncul dan membuat kita mencari berbagai cara sebagai upaya penyelamatan atau mempersiapkan diri agar menolong kita merasa dapat mengontrol situasi yang sedang kita hadapi. Bapak Saudara, tapi apakah benar kita hanya sekedar mempersiapkan diri dari sebuah peristiwa yang akan kita hadapi? Atau itu juga adalah kekhawatiran yang irasional yang seharusnya tidak perlu kita terlalu berlebihan khawatir. Bapak Saudara, saya percaya pasti memang ada kekhawatiran yang memang perlu kita khawatirkan dan wajar sekali kalau kita berupaya mencari jalan keluar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kekhawatiran yang seharusnya kita tidak perlu kita khawatirkan. Bapak Saudara, pada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius 6 ayat 25 sampai ke 34 ini masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya pada Matius 6 ayat 19 sampai 24. Keduanya itu sama-sama membicarakan tentang materi. Pada bagian ini juga pada bagian Matius 6 ini Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin orang-orang itu dapat mendedikasikan hidupnya kepada Allah saja, yang pasti tidak akan membiarkan dirinya itu dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam bagian ini tentu saja bukan berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang itu gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya pada Allah. Oleh sebab itu di ayat yang 30 ditulis, "Hai orang yang kurang percaya." Bapak Ibu Saudara, namun pada pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan bahwa ada kekhawatiran yang bukan biasa dikhawatirkan. Tetapi ini perlu banyak menaruh perhatian pada hal ini dan harus dikhawatirkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara mungkin terbiasa mendengar bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kita itu tidak perlu khawatir. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam bagian ini. Memang bagian ini berbicara tentang jangan khawatir. Tetapi kalau kita boleh teliti dengan baik-baik, sebenarnya bagian ini bukanlah berisi tentang larangan untuk kita tidak boleh khawatir sama sekali. Saya percaya kalau kita dilarang khawatir, maka itu adalah menjadi sebuah ajaran yang tidak relevan di dalam kehidupan kita. Namun saya percaya kekhawatiran sangat wajar sekali. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak perlu khawatir pada kekhawatiran-kekhawatiran yang jawabannya sudah pasti.
Seperti yang dikatakan dan tertulis bahwa ditunjukkan Allah di dalam Alkitab itu dengan jelas. Allah kita itu Allah yang menjaga, Allah kita itu Allah yang menopang, Allah kita itu Allah yang memelihara, Allah kita itu Allah yang memimpin kehidupan kita. Allah kita itu berdaulat penuh dan yang pada semua yang ada di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu dalam bagian firman Tuhan pun berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, yang kamu pakai, atau apapun bentuk kekhawatiran pada kondisi hari ini. Mungkin khawatir dengan pandemi COVID yang tak kunjung usai, sampai-sampai mungkin kita di titik memikirkan kekhawatiran yang irasional. Bapak Saudara, jangan sampai kita lupa atau abai bahwa kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita, berdaulat atas waktu, berdaulat atas segala yang Dia ciptakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan Allah yang sedemikian besar kasih karunia bagi manusia, bahkan Allah telah menunjukkan dirinya yang rela mati di atas kayu salib, yang sudah jelas membebaskan kita dari dosa yang telah menjangkiti hati manusia beribu-ribu tahun lamanya. Dan seharusnya kita pantas mendapat hukuman kekal. Itu pun Allah mampu membebaskan kita. Jelas Allah kita adalah Allah yang melampaui masalah, melampaui pergumulan kita yang mungkin saat ini kita khawatirkan. Allah yang bisa menjaga dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian di dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Sehingga adanya penderitaan, adanya kesulitan, adanya tantangan tidak perlu lagi membuat kita khawatir. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kumpulan-kumpulan permasalahan dan pergumulan kehidupan kita. Bapak Saudara, inilah kekhawatiran yang tidak perlu lagi kita khawatirkan. Akan tetapi saya pada hari ini mengajak kita untuk bersama-sama belajar bahwa ada kekhawatiran yang memang harus kita khawatirkan, sangat kita khawatirkan. Apa itu Bapak Saudara? Yang pertama, kita perlu khawatir dan harus khawatir kalau hidup kita tidak semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Saudara, kalau ditanya kita sedang saat teduh, mungkin saat ini kita mengikuti bread of life, doa pagi, sedang mengambil waktu tenang bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita menjumpai bahwa hidup kita dari waktu lepas waktu berubah dan diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan? Atau kita terbiasa dengan semboyan saya itu kayak gini, dari dulu sampai sekarang ya kayak gini. Saya udah terbiasa orangnya seperti ini, gak bisa berubah. Kalau kamu mau ya, kamu harus terima dong. Kalau gak mau ya udah, gak usah berelasi dengan saya. Bapak Saudara, semboyan atau mungkin jargon seperti ini bukanlah hal yang tepat bagi orang percaya. Baik orang yang muda ataupun orang yang sudah senior. Tidak boleh kemudian kita berpikir bahwa ya saya tuh orangnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu mengajar dan mendidik kita untuk senantiasa hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai yang 9, saya akan membacakannya. Berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Allah itu segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua itu ada di dalam kendali Allah. Allah itu juga mengatur kurikulum kehidupan kita melalui segala hal. Bahkan semua orang yang kita jumpai, semua jenis peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pakai dengan satu tujuan, menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita perlu khawatir jika tidak ada perubahan, jika tidak ada transformasi kehidupan yang terjadi kita jalani ini. Kita perlu khawatir kalau kita ini tidak semakin serupa dengan Kristus ketika kita mendengar firman Tuhan tiap hari. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang tepat untuk kita hidupi saat ini adalah terus-menerus mau diproses di dalam pembelajaran firman Tuhan dan berbagai peristiwa dan pergumulan yang kita alami. Supaya kita beroleh hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita perlu khawatir kalau hidup kita tidak bermakna. Perlu khawatir kalau rentetan peristiwa, aktivitas yang terus-menerus kita jalani ini, kita tidak tahu kenapa kita harus menjalaninya. Ke arah mana tujuan kehidupan kita? Disitulah kita harus khawatir, Bapak Ibu Saudara. Karena kita seharusnya adalah orang-orang yang mengerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang lahir tanpa punya maksud dan rencana dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu khawatir apakah setiap kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, entah itu talenta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apakah memang itu sudah tepat dengan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Atau kita hanya berorientasi untuk segala sesuatunya menyenangkan diri sendiri. Sesuatu yang hanya membuat kita suka, bahagia. Tapi Saudara, disitulah sebenarnya kita belum mengenal atau belum sadar dalam panggilan Tuhan. Kalau selama ini kita cuma sekedar yang penting ya bisa lewat hari ini. Yang penting ya saya masih hidup. Dan alasan-alasan lainnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerjakan aktivitas dengan bersusah payah, kita mengerjakan dengan begitu banting tulang, kita melakukan segala sesuatu tapi semuanya tidak ada arah dan tidak membawa kita pada tujuan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Bukankah kehidupan yang tepat itu adalah kita bisa berkata seperti Paulus berkata di dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sebuah semboyan yang tidak mudah dikatakan Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidupnya saat itu Paulus adalah mengabarkan akan kasih karunia Allah yang pertama-tama sudah datang dan dia terima. Dan itulah yang membuat dia memiliki arah hidup, memiliki makna hidup. Sehingga dia menceritakan dan mewartakannya kepada siapapun. Dia merasa kalau dia masih hidup semuanya itu karena kasih karunia Kristus. Dan apapun yang dia kerjakan, dia sadar betul bahwa melakukan ini sebagai wujud Paulus menggenapkan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan melalui panggilannya. Bapak Saudara, Rasul Paulus saat itu juga masih melakukan pekerjaan seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Ia membuat tenda saat itu. Akan tetapi dia melakukannya untuk apa Bapak Saudara? Bukan sekedar untuk bertahan hidup. Tapi dia melakukannya dengan satu tujuan. Melalui pekerjaan tangannya, pekerjaan pelayanan tersebut, kiranya saat itu dia bisa melakukannya dengan lebih baik untuk pelayanan Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan lebih baik lagi. Dan nama Tuhan di dalam pelayanannya bisa dikenal melalui pelayanannya. Oleh sebab itu semboyan di dalam hidup Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati ada keuntungan itu. Seharusnya kita dapat ikuti Bapak Ibu Saudara. Kita dapat belajar melalui kehidupan Paulus. Bapak Ibu Saudara, dia tahu betul panggilan hidupnya dan saat itu hidupnya hari lepas hari sangat mengerti panggilannya dan sampai titik dia mati.
Akhirnya ia memuliakan Tuhan dan namanya dikenal oleh karena dia memberitakan sampai hari ini. Nama itu adalah nama Kristus yang dia bawa, dan kita mengenal Paulus sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita di dalam kehidupan setiap kita belum mengerti apa makna kehidupan kita, kemana arah tujuan kita, apa panggilan kita sebenarnya, jika hal itu belum kita mengerti Bapak Ibu Saudara, sangat perlu dikhawatirkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita perlu khawatir kalau hidup kita belum mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah, yaitu apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk menyatakan kasih kebenaran dan menyatakan keadilan Tuhan melalui kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya orang-orang di dalam dunia ini, mereka yang belum mengenal anugerah dan kasih Tuhan, kemudian dapat merasakan kasih Allah, kebenaran yang ada di dunia ini melalui kita. Bapak Ibu Saudara, tugas ini adalah tugas kita. Melalui kita yang harusnya mengambil bagian untuk menyatakan kerajaan Allah. Supaya orang-orang juga haus dan rindu akan kebenaran itu di tengah zaman yang bobrok ini. Bapak Saudara, menyatakan kerajaan Allah itu sudah sangat jelas sekali. Alkitab mengatakan itu tugas kita, tugas orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun itu profesi kita, apapun itu panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Kemudian kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang di seluruh bumi ini, di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita diminta untuk terus menerus ambil bagian, baik itu dalam doa, dalam dana, dalam daya, untuk kita menyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Agar banyak orang rindu datang kepada Kristus dan menemukan bahwa ada kasih dan kebenaran Allah yang benar. Namun Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita ambil bagian menunaikan tugas kita sebagai orang percaya di dalam Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah itu? Jika belum, khawatirkanlah hal itu. Bapak Saudara, kiranya perenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus menjadikan kita pribadi yang terus mau bertumbuh di dalam Kristus. Dan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini menolong dan menuntun kita melakukan perintahnya, melakukan tugas kita, melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat merenungkan firman ini pada pagi hari ini untuk mengawali hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan dan meneguhkan kami. Bapa, kami memohon biarlah Roh Kudus yang memberikan kuasa dan menolong kami untuk mencintai dan melakukan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu, panggilan-Mu yang Tuhan percayakan di dalam setiap kami. Agar kami juga dapat semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami juga memohon agar Roh Kudus boleh beserta dengan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan, di tengah rumah tangganya, di tengah pekerjaan mereka, di tengah studi mereka Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, apapun yang mereka hadapi saat ini, kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghiburkan mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka yang semangatnya patah, menyembuhkan mereka yang lemah tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau Allah yang sangat mampu menolong setiap kondisi anak-anak-Mu.
Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.